Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berubudiah kepadanya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita amalkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah para hamba Allah, kita masih berada pada bulan Syawal. Bulan Syawal sudah akhir, tinggal beberapa hari lagi. Karena itu kita memperteguh keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri-ciri orang beriman ada beberapa. Dan iman itu tidak bisa kita lihat. Nah, yang bisa merasakan kita sendiri bagaimana iman kita, bagaimana ketakwaan kita. Nah, pada hari ini ada beberapa sifat orang yang beriman. Ada beberapa sifat orang yang beriman. Bisa kita lihat cirinya coba. Yang pertama itu dia selalu bersifat adil. Dalam keadaan apa saja dia bersifat adil. Adil itu kalau dalilnya dalam Al-Quran di surat Luqman ayat yang ke-13. Tidak boleh syirik kepada Allah, itu kuncinya adil. Adil itu tidak boleh syirik kepada Allah. Itu yang pertama, adil di dalam bersaksi. Walaupun itu dia kaya atau miskin, terpandang atau hina, itu kalau benar tetap benar, kalau salah tetap salah. Jadi kita kalau jadi saksi hendaklah menegakkan kebenaran dan adil di dalam segala hal. Itu sifat orang yang beriman yang pertama. Yang kedua adalah sakhu. Sakhu itu pemurah. Pemurah itu kalau diajak untuk infak, pengurus masjid mau membangun masjid, mau menambah ini, mau membeli ini, dia mudah untuk mengeluarkan. Nah, itu orang yang dermawan namanya. Nah, dermawan itu adalah pemurah. Pemurah itu mudah diajak untuk kebaikan dan mudah untuk meninggalkan kejelekan. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, taubat. Taubatan itu adalah kunci dari segala aktivitas kita. Kalau kita mengatakan kita orang Islam atau mukmin, itu hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Taubat itu kalau dalilnya itu ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu, sempurnakan taubat kamu. Taubat itu punya syarat. Syarat yang pertama, dia sadar bahwa dia mengerjakan salah. Nah, dan bertekad tidak mengulangi lagi. Itu namanya sudah taubat. Taubatan nasuha. Taubat itu sebenar-benar taubat. Bukan diistilahkan taubat sambal. Nah, sebenar-benarnya taubat. Memang takut kepada Allah. Harus mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah harus kita tinggalkan. Yang keempat adalah adil
takut, tobat, soleh. Soleh itu adalah suatu sifat yang diberikan oleh yang melihat kita. Orang itu taat, orang itu soleh. Nah, soleh itu bahasanya keren dikit, soleh. Baik, banyak bahasa itu. Baik, soleh, taat, dan segala macam yang terjadi di dunia ini. Kalau orang soleh terpelihara dari hal-hal yang membuat dia dosa, itu namanya orang soleh. Jadi kalau orang soleh itu terpelihara dari kejahatan, terpelihara dari maksiat, terpelihara dari apa saja yang merusak ibadah. Dia beribadah tekun, istiqomah, itu namanya soleh. Itu bukannya mudah dijangkau sifatnya yang soleh itu, memang sulit. Tapi kebanyakan kita diberi orang gelar soleh. Nah, kadang-kadang dia nyeleweng juga gitu. Tapi mudah-mudahan di sini enggak ada. Yang kelima adalah yang keenam adalah al-haya minal iman. Iman itu adalah sebagian dari malu, itu adalah sebagian dari iman. Al-haya minal iman. Malu itu adalah bagian dari iman. Kalau malu itu sudah dicabut oleh Allah SWT, itu sudah rusak. Kenapa tidak? Kadang-kadang itu terjadi di pasar banyak sekali itu. Kita contohkan masalah aurat. Di pasar itu ibu-ibu kadang-kadang pakai celana pendek, itu tak ada malu lagi. Padahalnya negeri kita negeri yang Islam, banyak Islam. Kadang-kadang orang Islam itu yang bikin. Itu menandakan malu itu sudah dicabut oleh Allah. Kalau sudah dicabut oleh Allah SWT, malu itu tak ada lagi. Orang sholat dia judi, coba. Itu kalau sudah dicabut malu oleh Allah SWT. Jangan sampai dicabut perasaan kita yang malu kepada saudara-saudara kita yang mukmin. Merasa malu kita tidak solat, tidak zakat, tidak puasa, tidak umrah, tidak haji. Malu kita. Kita mampu tapi kita tidak pergi. Nah, itu kan tidak ada malu lagi. Sudah dicabut oleh Allah SWT. Dah, mudah-mudahan kita di sini tidak ada lagi yang dicabut malunya. Karena malu itulah bahagian dari iman. Nah, iman itu cabangnya banyak, Pak Ibu. 60 cabang iman. Yang kami sampaikan itu cepat 6 ciri-ciri orang yang beriman. Kalau itu dijaga sampai ayat kita dijemput oleh Allah SWT, itu amal kita masuk surga di akhirat nanti. InsyaAllah begitu hendaknya. Amin Allahumma amin. Kalau malu itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu apa-apa lagi. Itu yang terakhir, malu itu semua sedikit. Perasaan aja teman. Ada perasaan malu dah. Orang mimpak kita dah. Orang ngaji kita dah. Jadi perasaan malu. Jadi kalau malu itu tetap berada pada kita, adalah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.